Halo teman-teman semuanya. Malam ini kita akan IG Live bareng Mbak Erlina dari Cerdas Keuangan. Mbak Erlina juga seorang senior certified financial planner ya, udah cukup senior, mungkin lebih dari 10 tahun. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang pengen ditanyakan nih terkait dengan perencanaan keuangan keluarga, kemudian juga investasi. Dan kebetulan Mbak Erlina dan suami itu sama-sama perencana keuangan senior dan juga sama-sama investor. Kemudian karena keduanya ini sama-sama ahli di bidang keuangan, khususnya di personal finance, sehingga saya penasaran apakah investasinya itu digabung atau dipisah antara suami istri. Saya izin tulis judulnya ya, investasi suami istri di keluarga, pisah atau harus gabung. Nah, sebelumnya saya coba menyapa dulu nih, kalau teman-teman di sini udah pada investasi apa sih? Boleh dong. Halo Mbak Yulia, Mbak Mawar, Mbak Zia, Mbak Cahyaning, Mbak Lina, Mbak Azkia Maula, Mbak Widya, Washeli. Nih Mbak Erlinanya sudah live ya. Jadi coba saya invite dulu sebentar. Cerdas. Ya, inilah ya merintis ya dari mulai kita sama-sama susah gitu ya, kemudian alhamdulillah sampai saat ini masih eksis gitu. Jadi kita semakin, kalau awalnya dulu mungkin hanya ibu-ibu aja atau hanya smart mom aja, sekarang yang sudah bergabung sudah lumayan banyak nih Mbak. Ada juga mahasiswa, ada juga first jobber gitu ya, ada juga untuk family yang baru, couple gitu ya. Nah, hopefully sih kedepannya kami akan lebih bisa bermanfaat lagi buat masyarakat gitu. Kalau untuk OneShield sendiri, memang OneShield adalah perusahaan Independen perusahaan untuk jasa perencana keuangan. Ya, perusahaan untuk perencana jasa keuangan. Dan lately memang kami sudah semakin ini ya, kegiatannya sudah semakin go digital gitu ya, apalagi dengan adanya OS Plan ya, diharapkan sih nantinya kami akan lebih dapat bermanfaat lagi juga untuk masyarakat umum juga. Gitu. Oke, ya buat teman-teman yang baru gabung, jadi boleh banget ya install OneShield application ya, karena kayak sekarang menjadi financial planner untuk diri sendiri itu suatu life skill gitu teman-teman. Jadi karena kita kan setiap stage ke dalam kehidupan punya apa ya, punya kebutuhan keuangan, punya goal dan tujuan keuangan tersendiri. Jadi ilmu financial planning itu adalah ilmu basic skill, ibarat ilmu kita mencari kerja, ilmu kita skill untuk bisa bekerja seperti itu, menghasilkan uang dan juga mengelola keuangan, sehingga teman-teman bisa banget untuk menjadi seorang financial planner untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga. Nah, salah satunya mungkin bisa dibantu sama kalkulatornya OneShield di aplikasinya tersebut. Oke, menarik banget nih Mbak Erlina. Terus bicara sama Mbak Fitri udah, Mbak Dian Safitri udah install belum? Udah install. Gimana? Gimana digunakannya mudah atau gimana Mbak? Ada ini nggak? Ada lumayan banyak form yang harus diisi, but that's the progress. Jadi maksudnya tuh itulah prosesnya gitu kan, prosesnya memang harus menggali data dari klien kan, seperti itu. Nah, teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya terkait dengan investasi keluarga, boleh banget cantumkan nanti di kolom pertanyaan Q&A ya. Nah, Mbak Erlina, terus kan karena dua-duanya nih suami istri sama-sama expert di keuangan. Terus gimana sih siapa menteri keuangannya di keluarganya Mbak Erlina? Jadi penasaran nih. Kalau di Mbak Dian gimana? Kalau dibalik.
Saya juga penasaran. Jadi kalau saya nih Mbak, saya memang ya memang alhamdulillahnya ya berkah dari Allah juga bahwa kita sama-sama belajar lah ya. Saya bukan expert, saya juga bukan ahlinya juga. Saya masih belajar juga sama suami itu. Alhamdulillahnya kami punya berkah mungkin ya dari Allah bahwa kita sama-sama dalam hal ini ya mengelola keuangan seperti itu. Nah masalah expert atau enggaknya saya nggak inilah ya. Yang penting kita sama-sama belajar. Nah kalau untuk apa namanya pengelolaan keuangan itu memang kita sama-sama juga gitu. Jadi nggak ada yang satu di apa namanya diamanatkan dengan lebih porsinya lebih berat gitu. Kami sama-sama. Jadi kami ada pembagian gitu Mbak. Kami ada pembagian tugas juga, ada pembagian misalnya kalau mau investasi juga kami lakukan bersama-sama gitu. Walaupun memang jujur saya punya profil resikonya memang berbeda nih antara suami dengan istri dan kita memang ada beberapa jenis investasi yang memang nggak ini ya agak beda gitu. Menarik Mbak Erlina. Oke, terlebih dari pengelola keuangan karena mungkin tiap keluarga pasti beda ya siapa yang dimandatkan gitu. Apapun itu teman-teman nggak ada yang benar maupun salah. Yang pasti itu komunikasi yang clear. Jadi nggak ada salah satu yang tadi apa namanya dikucilkan atau dikerdilkan atau dibohongi, ditutupi. Jadi ada komunikasi yang clear, baik itu di suami maupun di istri, siapapun yang jadi menteri keuangan di keluarganya itu nggak ada yang salah maupun nggak ada yang benar. Yang penting semuanya sepakat kayak gitu. Nah, jadi kalau di keluarga Mbak Dian Safi, kalau di keluarga saya karena saya di keluarganya Mbak Dian gimana? Suami saya ya karena single income, jadi saya dikasih porsi sebetulnya budget itu pasti saya yang bikin setiap sebelum awal bulan gitu ya, setiap akhir bulan saya bikin budget. Kemudian misalkan ada beberapa kebutuhan okasional pasti dimasukin dulu tuh, misalkan seperti itu, target menabung bisa 50% dari penghasilan. Jadi biasanya sudah langsung dipotong 50% dari penghasilan, masuk ke RDN misalkan atau masuk ke tujuan keuangan. Nah, selebihnya 50% ya kita yang mengelola sebagai istri, karena biasanya istri yang lebih dekat ke keluarga, yang lebih tahu secara operasional keluarga mau kayak gimana gitu. Nah, terus terkait dengan tadi nih profil resiko yang berbeda, sebetulnya gimana sih cara menyeimbanginya antara perbedaan profil resiko? Misalkan suami saya agresif banget, sedangkan saya lumayan moderat maupun konservatif. Apakah dibedakan berdasarkan instrumen investasinya atau dibedakan berdasarkan tujuan keuangannya, Mbak? Iya, kalau untuk keluarga kami memang dibedakan berdasarkan tujuan keuangan juga, Mbak Dian, gitu ya. Jadi yang cenderung lebih agresif ini sepertinya saya nih, bukan suami. Jadi kalau suami itu memang memilih jenis investasi yang seperti saham, tapi sahamnya yang blue chip gitu ya, yang dia memang sudah dia lihat fundamentalnya bagus. Sih kebetulan Mas suami join tuh, Mas Andoko. Halo. Jadi gitu ya. Ya kalau untuk saham memang Pak Andoko memang dia lebih memilih saham yang blue chip dan dia kenal baik dengan perusahaannya, fundamentalnya bagus, dia lihat profitnya juga seperti bagaimana ya, dia lihat juga perkembangannya, growth-nya gitu. Kalau saya memang saya selain investasi di saham, saya juga suka trading juga. Jadi kalau untuk trading kan saya melihat pergerakan ini teknikalnya gitu ya. Saya justru melihat lebih fokusnya ke pergerakan teknikalnya pada saat ada momentum. Kemudian pada saat candle-nya menurut saya cukup menarik, maka saya lakukan, saya eksekusi gitu. Kalau Mas Andoko cenderung investasi dia, cenderung investasi. Terus kemudian pemilihan produk yang lain juga untuk reksadana kami sama-sama punya. Kalau untuk logam mulia, kebetulan Mas Andoko nggak terlalu ke ini ya, ke mana tuh, ke komoditi ya, dia lebih suka ke investasi aset untuk paper asset gitu ya. Kalau saya suka juga tuh logam mulia, saya juga invest juga, falas juga saya juga invest gitu. Kalau untuk variannya mungkin
Mas Andoko lebih fokusnya ke paper aset dia, gitu ya. Kalau saya mungkin lebih bervariasi ya, ada yang komoditi, bahkan saya juga sempat invest juga di cryptocurrency, walaupun saya batasi hanya untuk cryptocurrency-nya yang Bitcoin, Ethereum, dan juga ada 2 yang menurut saya menarik. Jadi saya nggak terlalu banyak juga untuk porsi di cryptocurrency-nya gitu. Nah, kalau menurut saya ya, aspek terpenting dari investasi antara suami istri di dalam keluarga itu sebenarnya nggak hanya melulu masalah keuangan nih Mbak. Karena ada beberapa aspek juga yang menurut saya memang sangat penting dan menentukan keberhasilan keluarga itu untuk untuk mencapai tujuan-tujuan hidup dan tujuan keuangan mereka gitu, ya kan? Apa aja nih aspek pentingnya selain dari hal-hal yang terkait dengan financial plan? Yang pertama adalah komunikasi, penting banget, pegang peranan banget nih ya. Komunikasi antar pasangan itu pegang peranan sekali. Karena tanpa komunikasi yang baik, kita akan kesulitan nih Mbak. Pertama kita akan kesulitan untuk mencari ritmenya masing-masing. Karena kan sebelum kita menikah, itu pasti ada kehidupannya, mereka masing-masing pasti menjalani kehidupan masing-masing ya. Entah saya atau suami saya pasti di masa lalunya ada pengalaman-pengalaman itu. Nah, tanpa adanya komunikasi akan sulit buat pasangan di dalam satu keluarga untuk mencari ritme yang menurut mereka nyaman gitu. Apalagi dalam hal mengelola keuangan, Mbak. Seperti itu. Kemudian juga value. Value itu penting banget. Di keluarga kami, value itu artinya kita sama-sama punya nilai yang dapat kita tanamkan baik di masing-masing person ya, saya, suami saya, dan juga anak-anak kita. Seperti itu. Misalnya value untuk kita, value bahwa the more you give, the more you receive, itu penting tuh buat di keluarga kami. Kemudian juga value bahwa apapun misalnya kegiatan kita, kesibukan kita, value yang terpenting kita masih ingat sama sang pencipta seperti itu. Jadi value itu penting banget. Nah, begitu value-nya sudah kita samakan, maka ke depannya kita untuk mengelola apapun ya, mau itu mengelola keuangan, mau itu mendidik anak, itu akan semakin ringan jalannya gitu, Mbak. Ya, gitu. Ya, betul banget. Kalau saya kebalik, Mbak, justru suami saya yang agresif. Dia nggak kenal takut. Oh iya. Kalau saya suka agak jantungan. Suka trading juga ya, suami ya, Pak suami ya. Suami suka trading. Sebetulnya kalau di kami ada, tapi mostly di stok, mostly di saham. Mostly di saham, jadi sebagian yang di stabil itu ya untuk dana darurat aja, kayak tadi deposito mungkin, reksadana pasar uang, jadi hanya untuk diversifikasi dan untuk menjaga uang aja, dan untuk dana darurat kayak gitu. Selebihnya di saham, terus kemudian sama kayak tadi saya punya istilahnya, metodenya namanya stockpiling. Jadi stockpiling itu hanya satu emiten tapi terus di top up seperti itu. Kadang kadang di take out, maksudnya kadang di cash out pas lagi naik, take profit dulu, nanti masuk lagi pas lagi murah. Tapi hanya satu saham. Emang sih yang paling bagus sekarang kayak gitu Mbak. Apalagi kondisi pasar yang kemarin ya, pas kangguru market itu, ingat nggak? Nah itu kayaknya memang yang strategi yang terbaik seperti itu tuh Mbak. Tapi kan sekarang memang lagi bullish ya, pasar saham lagi bullish. Jadi kita cukup hold aja saham-saham yang memang bagus. Apalagi nanti nunggu window dressing gitu ya. Betul. Nah, kemudian selebihnya lagi mungkin sebagian kecil akunnya juga, mungkin sekitar 20% dari yang tadi investasi itu untuk trading. Karena ya trading kan kalau misalkan pasarnya lebih mendukung, ya tergoda juga gitu kan, menggoda juga seperti itu. Tapi mostly tapi emang betul banget bahwa antara suami istri itu sebelum masuk ke sana ada 2 hal penting tadi kata Mbak Erlina katakan, yaitu komunikasi yang clear dan juga value yang udah harus selaras gitu. Karena kalau value-nya beda, nanti satu ke kanan yang satu ke kiri nggak akan ketemu kayak gitu. Betul. Jadi ya harus diselaraskan
dulu value-nya, misalkan value yang ingin dicapai apa, kayak misalkan kita pengen segera mencapai kebebasan finansial dengan cepatnya, misalkan seperti itu. Nah kalau istrinya nggak punya value yang sama, istrinya ya bisa aja boros-borosan gitu kan, dia koleksi tas padahal suaminya udah berusaha banget buat investasi, jungkir balik misalkan sampai trading ke sana gimana jungkir balik, tapi kalau istrinya boros-borosan belanja tas terus gitu kan, nggak akan jadi samakan ibaratnya kita sedang menjalani bahtera menggunakan perahu ya, tapi ada yang bocorin perahunya, ya nggak bakal sampai ke tujuan kan, karena nanti di tengah-tengah bisa tenggelam tuh gara-gara bocor sedikit aja gitu. Jadi itulah ya, makanya kita dalam berumah tangga ya yang mesti dipupuk fondasinya itu dulu sih Mbak, komunikasi, value, baru kita benahi deh. Saya juga belajar keuangan juga apa ya, nggak serta-merta saya menikah langsung ngerti keuangan langsung master, enggak Mbak. Saya juga butuh proses tuh belajar keuangan. Thanks to suami ya, mengenalkan yang namanya financial plan, terus lama-lama juga saya juga bisa belajar mengenai investasi, kayak gitu-gitu Mbak. Kita juga butuh proses sebenarnya gitu ya, sebagai pasangan ya. Oke, nah menarik nih tadi kan Mbak dari segi profil resikonya malah lebih agresif, tapi sebetulnya yang dikelola untuk si agresifnya itu kayak tadi mungkin nyoba di cryptocurrency, kemudian juga nyoba di trading, itu berapa persen sih sebetulnya Mbak yang dikatakan mungkin cukup aman seperti itu atau gimana? Iya, jadi memang iya betul. Saya tuh penganut fundamental, saya fundamentalis Mbak, gitu ya. Tapi saya juga untuk investasi saya memang buat yang namanya aset alokasi. Jadi ada beberapa jenis investasi yang sifatnya liquid, saya punya juga. Kemudian saya atur juga yang sifatnya stabil, yang sifatnya growing, juga yang sifatnya hedging. Jadi memang saya bagi-bagi. Nah, sesuai dengan profil resiko saya, memang untuk porsi saham memang saya di 50%. Kemudian untuk porsi investasi, ya, untuk porsi investasi yang sifatnya stabil ya, seperti obligasi retail Indonesia, kemudian reksadana pasar uang, itu ada di kisaran 10%-an, gitu ya. Kemudian untuk komoditi seperti logam mulia dan juga cryptocurrency, saya ada di kisaran 20%-an. Nah, sisanya itu saya untuk falas dan reksadana tuh sisanya. Falas dan reksadana. Jadi pembagiannya seperti itu. Iya. Dan properti juga kan Mbak, ada juga ya yang disewakan. Iya, ada juga. Ya lumayan juga nih, tapi ini lumayan terdiversifikasi juga ya, jadi ada sebagian di cryptocurrency, kemudian juga di logam mulia. Nah, karena cryptocurrency dan logam mulia ini Mbak golongkan sama-sama komoditas ya, walaupun memang pergerakannya agak beda kan Mbak, yang satu logam mulia mungkin kan agak-agak sideways gitu kalau sekarang, kalau cryptocurrency kan lumayan volatile gitu. Nah, tapi beda ya itu secara analisis itu antara logam mulia dan cryptocurrency. Memang kalau cryptocurrency itu kan masuknya ke yang ini ya, sebenarnya saya masukkan kategori growing itu sebenarnya, tapi saya lihat ternyata saya amati ya, ternyata pada saat pasar saham itu mengalami tekanan, yang saya perhatikan adalah cryptocurrency atau aset kripto ini cenderung bullish nih, cenderung naik dari sisi teknikalnya. Saya nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, tapi itu pengamatan saya. Makanya saya juga beranggapan bahwa ternyata ini bisa digolongkan ke golongan komoditi gitu ya. Jadi saya anggap itu satu level satu inilah ya, satu golongan lah ya gitu. Walaupun mungkin memang untuk jenis token-token saya nggak pegang token ya Mbak. Saya hanya pegang Bitcoin dan Ethereum, dan ada dua yang lain yang menurut saya cukup pergerakannya cukup sama gitu ya. Dan saya ini nggak trading, kalau untuk cryptocurrency saya nggak trading. Saya hanya trading saham. Ya, saya hanya trading saham di Indonesia. Saya pernah nyoba untuk stok yang di luar, tapi nggak terlalu banyak, nggak signifikan lah. Saya hanya sebatas
ingin tahu aja kalau untuk pengen yang coba di luar gitu, ya. validasi. Pengen tahu aja. Saya nggak fokus ke situ. Untuk trading saya fokusnya di saham yang di Indonesia gitu ya. Untuk yang cryptocurrency saya nggak trading, saya investasi berkala. Jadi setiap bulan mau itu dia naik atau turun, saya pasti beli dalam jumlah yang memang sudah saya tetapin sendiri. Saya pasti beli itu. Either misalnya setiap bulan saya beli misalnya 500.000, atau misalnya kadang lagi males nggak usah 500.000 ya, di bawah itu juga. Tapi saya rutin koleksi untuk Bitcoin sama Ethereum gitu. Kalau untuk trading saham, saya juga nggak lakukan setiap hari, saya lihat momennya juga. Kadang kan kalau setiap hari makan waktu ya untuk trading saham ya. Saya cenderung lebih memilih menjadi trader yang ini Mbak, yang apa namanya tuh, dengan analisanya moving average aja. Jadi saya bukan scalper, dan saya juga bukan scalper yang saya lakukan setiap hari enggak. Saya lakukan berdasarkan moving average. Begitu menarik nih moving average-nya, kayaknya udah candle-nya udah menarik nih buat pergerakannya, kayaknya semakin bullish gitu. Nah, saya lakukan trading. Berarti Mbak pakai swing trading? Ya, bisa dibilang gitu. Oke. Kan dan lebih ini ya kali ya, lebih tenang juga kali ya. Itu biasanya time frame-nya berapa lama? Capek Mbak kalau scalper itu setiap hari masih pantau market. Saya pantau sih, tapi nggak lakukan tradingnya. Nah, kalau Mbak time frame-nya untuk trading sendiri biasanya hold berapa lama Mbak? Tergantung ya, karena kan masing-masing saham itu punya waktu sendiri-sendiri ya kan. Misalnya untuk banking saat ini kan saya masih hold dari mulai bulan apa ya? September kayaknya. Salah mulai saya masih hold. Jadi ya mirip-mirip investasi juga sih, tapi saya lihat pada saat misalnya dia sudah mencapai all time high tuh, saya udah ada warning tuh di sinyal tuh. Jadi biasanya kalau all time high, apakah dia akan mencapai all time high lagi? Kita kan nggak tahu ya, tergantung kondisi market global gitu. Jadi itu saya udah mulai ancang-ancang tuh, biasanya saya mulai sedikit-sedikit saya kurangi porsinya gitu. Tergantung ya kalau untuk berapa lamanya Mbak. Lebih take profit sedikit-sedikit gitu ya. Jadi ada sebagian yang disisakan, mungkin ada chance naik lagi, juga ada juga sebagian yang ada di cash out. Mbak Erlina kayaknya headsetnya mungkin kalau dideketin ke kurang ya. Nah, itu malah lebih jelas nih. Kalau dideketin lebih jelas. Oke, Mbak Erlina. Jadi jelas nggak? Jelas. Jadi jelas ya. Coba agak gini. Nah, ini jelas nih. Oke, Mbak Erlina, kalau misalkan ngelihat dari imbal hasil investasi ya, kan ada yang memberikan arus kas, ibarat kayak properti yang disewakan, itu kan ngasih arus kas juga ya. Terus kemudian juga obligasi retail, tadi Mbak Erlina juga ada sebagian katanya ya sekitar 10% di obligasi retail. Nah, itu biasanya arus kasnya diputar lagi ataukah dinikmati nih Mbak? Yang dari obligasinya? Dari obligasi dan sewa properti ya, atau dividen saham juga kalau ada. Itu kita masukin lagi sih Mbak. Arus kas ya, dapat nih arus pendapatan tetap. Nah, itu biasanya diputar lagi atau dinikmati nih sama Mbak Erlina sendiri? Diputar lagi sih biasanya. Biasanya diputar lagi. Nah, kalau jumlahnya signifikan, biasanya kita ada sebagian yang kita nikmati juga. Oh gitu. Nah, kalau diputar lagi di instrumen apa diputernya? Reksadana kah biar gampang, misalkan kayak ya udahlah buat ditampung di reksadana pasar uang misalnya seperti itu. Untuk nambah dana darurat biasanya reksadana pasar uang. Karena yang paling gampang ya, saya juga ada aplikasi yang memudahkan banget ya, dari rekening tinggal transfer aja ke reksadana pasar uang. Nambah di situ.
Menarik banget teman-teman. Bagi yang pengen bertanya sama Mbak Erlina juga seorang Silakan, trader. silakan. Ya, udah lumayan lama beliau ini trader, tapi tradernya trader swing, jadi bukan scalping yang harian, karena which is itu swing tuh yang lebih tenang lah gitu kan, daripada yang scalping Iya, memang mungkin hasilnya lebih tinggi tapi resikonya lebih tinggi, dan adrenalinnya pun harus lebih tinggi, dan skillnya pun sama-sama harus lebih tinggi. ya. Nah, buat teman-teman Kayaknya yang kalau pengen untuk market Kak, untuk market saat ini kayaknya swing lebih lebih menarik Mbak simple. daripada scalping kayaknya. Oh, gitu. Heeh. Oke. Oke. Nah, menarik juga nih terkait dengan trading. Walaupun Mbak Erlina trading, tapi kan dari 700 saham itu kan nggak semuanya bisa kita tradingin. Oh iya, Biasanya Mbak milihnya pasti. blue chip kah, second layer kah, Mm-mm. dan atau gimana misalkan? Atau berdasarkan sektor kah, atau gimana? Kalau saya berdasarkan sektor ya, saya berdasarkan sektor dan saya lihat memang saya tuh mengamati sih, saya mengamati bahkan setiap hari itu saya punya daftar harga untuk Watchlist ya? saham-saham yang saya, ya sebelumnya saya memang stok pick saham, untuk stok pick saham saya memang sebelumnya fundamental dulu yang saya lihat, ya, Hmm. fundamental, kemudian bagaimana nih progres bisnisnya kira-kira 5 tahun ke depan apakah masih layak seperti itu. Kemudian udah stock pick sudah saya kasih watchlist, saya data yang mana aja yang inceran saya, kemudian saya pisahkan berdasarkan sektor, Mbak. Oke, berdasarkan Hmm. sektor. Nah, kadang kan kemarin itu sektor batubara memang sedang hype tuh ya, sektor Oh, ya. batubara. Sebelum Hmm. batubara, bank digital yang kecil-kecil ya kan. Ya. Kemudian Ya. juga ini kayaknya ada seasonsnya khusus nih gitu. Jadi ada musim-musim khususnya. Uh, Misalnya kemarin itu ada juga electric vehicle sedang marak juga ya Enak kan. Kemudian bahkan. apalagi tuh, bahkan consumer justru cukup tertekan ya. Hmm. Rokok consumer itu cukup tertekan ya. Banking masih masih cukup inilah ya, masih cukup seru lah ya kalau kita Ya. amati gitu. Jadi saya notice notice pada sektor-sektor itu aja. Hmm. Dan saya pilih nih di antara sektor itu Hmm. apakah yang mana nih saham yang unggulannya menurut saya. Ini menurut saya ya. Karena Hmm. saya nggak tahu apakah saya juga nggak bisa ini juga ya, kadang-kadang kita manusia juga ada kelirunya juga gitu. Jadi menurut saya oke, saya yakin dengan saham-saham yang sudah saya pilih itu, saya pantau begitu begitu dia cukup menarik harganya untuk saya ambil, maka saya lakukan lakukan transaksi seperti itu, Hmm. Mbak. Oke, biasanya pakai auto order atau langsung pencet sendiri? Tergantung. Nah, Hmm. itu tergantung. Tapi kalau saya lebih suka ngantri. Saya bukan Oh, tipe yang HK. Kadang kalau awar dulu lah ya iya, Mbak ya. kalau HK cenderung HK misalnya turun, kita rada-rada nyesel, Mbak. Ya. Jadi saya tipe-tipe kalau emang nggak dapet ya wes nggak apa-apa gitu. Saya cari Oke, yang lain. oke. Mbak, terus tadi nih terkait sama screeningnya tadi, stock picknya itu apakah emang udah ada yang provide atau emang Mbak bikin screening sendiri? Saya pernah ikut ya, saya pernah ikut apa namanya tuh? Pernah Komunitas ikut gitu? kelasnya dari mana ya? Mas Rio Rizal gitu ya. Dia memang punya ini ya Mbak, punya alatnya juga. Kalau nggak salah Mtrade juga Hmm. ada ya untuk Hmm. signalnya Ya. ya. Hmm. Kalau saya cenderung saya pakai trading view aja sih. Menggunakan Hmm. trading view teman-teman ini mudah banget loh, trading view, install aplikasi trading view itu kan ada pilihan moving average ya. Hmm. Ada moving average ya. Nah, ya saya set moving average yang simple aja sih Hmm. sebenarnya. Saya lihat Ya. itu sih. MA Karena apa kalau berapa kita sudah aja yang pegang, digunakan sama Mbak iya Erlina? karena kalau MA. kita sudah pegang fundamentalnya, Hmm. kayaknya sih saya merasa yakin aja gitu ya. Saya merasa yakin aja. Begitu kita lihat momennya, ini momennya terbaik nih. Ya udah kita langsung transaksiin. Kita langsung Hmm. action aja Hmm. gitu. Hmm. Oke, menarik Mbak terkait sama trading. Tiap hari ngupdate jurnal apa enggak untuk Tiap kinerjanya hari sendiri? maksudnya ngupdate jurnal saham. Jurnal Jurnal apa? tradingnya Mbak.
Jadi misalkan hari ini apa yang kebeli, apa yang kejual, kemudian nanti di review, mungkin diakumulasiin sehingga year to date kinerjanya kita berapa. Kalau kalau update tapi nggak setiap hari karena saya nggak trading setiap hari. Begitu saya lakukan. Misalnya ada transaksi nih di bulan Oktober, misalnya di tanggal berapa saya update gitu. Jadi begitu ada action buy atau sell, saya update. Tapi nggak setiap hari. Yang saya lakukan pantau setiap hari itu adalah ISG ada di level berapa, kemudian moversnya apa aja, dan saya lihat pantau. Ya, saya jadi bisa pantau. Oh, ternyata akhir-akhir ini pergerakannya di sektor ini gitu. Jadi saya bisa hanya untuk sinyal aja sih sebenarnya. Oke, siap. Nah, terkait sama tadi nih kinerja trading, berarti hasil kinerja Mbak dikomunikasikan dong sama Pak Andoko. Iya, misalkan aku abis cuan segini nih, loss segini gitu kan? Oke, menarik Mbak. Tadi, nah terkait sama anak-anak nih, karena kan sekarang tuh anak-anak udah pada mulai investasi ya, kayaknya udah pada dikenalin, apalagi anak Erlina udah mulai beranjak remaja gitu kan? Iya, betul. Usia yang tepat untuk ngajarin anak investasi usia berapa sih Mbak? Oke, jadi anak saya yang pertama itu usia 10 tahun ya, dia sudah beli saham dari hasil uang lebaran gitu ya. Terus yang kedua itu menyusul, memang bedanya kan cuma setahun ya, bedanya cuma setahun jadi menyusul. Nah tapi masalahnya kan anak saya tuh di bawah umur Mbak, belum punya untuk punya akun aplikasi atau untuk punya rekening saham kan harus butuh KTP ya. Jadi masih menggunakan identitas saya sih sebenarnya. Tapi dia pilih sendiri sahamnya gitu. Tapi udah rutin setiap bulan DCA 1 saham atau 2 saham gitu Mbak? Iya rutin. Oke. Nah sebetulnya sebelum investasi harus mengenalkan uangnya terlebih dahulu atau enggak sih? Misalkan anak diajarin planning, kalau kita mau ke supermarket, bikin dulu list belanjaannya gitu kan, atau enggak dikasih uang saku dan porsi untuk trading itu adalah porsi uang sakunya dia, atau gimana Mbak? Jadi awalnya memang nggak serta-merta juga ya untuk kita kenalin sahamnya. Jadi ada tahapannya sih. Dari mulai misalnya pada saat dia TK tuh dia kenalan sama jenis-jenis bentuk uang kan ya, ada uang kertas, uang logam, mungkin apa namanya tuh uang plastik ya, uang plastik terus kemudian uang elektronik ya. Kalau zaman sekarang kan ditambah lagi tuh ya, ada uang elektronik ya, digital money gitu. Kemudian setelah dia ngerti bentuknya, dia ngerti fungsinya. Untuk apa digunakan uang, bagaimana cara mendapatkan uang, itu. Kemudian setelah dia ngerti fungsinya, setelah dia ngerti alurnya kemana aja, baru saya ajarkan untuk cara membelanjakannya. Karena kadang-kadang kita suka lupa mengajarkan bagaimana cara membelanjakan uang atau menghabiskan uang gitu. Yang kita justru fokuskan pada gimana cara menabung. Tapi pada saat dia itu juga penting, menurut saya itu juga penting. Tapi pada saat dia harus melakukan tindakan pembelian atau pembelanjaan, pada saat si anak belum diajarkan itu ada sedikit kebingungan gitu ya. Jadi saya ajarkan bagaimana cara membagi-baginya. Jadi sengaja itu begitu misalnya kita ada kesempatan jalan-jalan kemana gitu ya. Kemudian dengan uang yang mereka miliki, saya biarkan mereka untuk, saya mau lihat mereka tuh mau belanja apa aja sih gitu. Ternyata mereka udah sejauh mana mereka sudah bisa mengaturnya, saya pantau itu. Dan saya lihat ininya sih Mbak, kemajuannya gimana, progresnya setiap tahun seperti apa gitu Mbak. Baru abis itu next step level diajarkan investasi ya. Iya. Kan ada kakak adik nih, apakah dua-duanya diberikan 2 akun yang berbeda atau digabung? Kalau
saat ini masih untuk tabungan masih berbeda ya, tabungan masing-masing punya. Tapi untuk akun saham memang masih saya pegang. Tapi yang ngelola, yang execute gitu istilahnya anaknya ya, Safira. Iya, yang pilih anaknya. Oke, teman-teman, menarik nih. Jadi investasi dalam keluarga ternyata semuanya terlibat. Jadi dari ayah atau suami, kemudian istri, ibu, dan juga anak juga kalau memang sudah cukup waktunya, silahkan banget untuk diajarkan investasi. Tapi ingat, harus secara bertahap, karena nggak serta-merta langsung diajarkan investasi, karena investasi itu step yang sekian ya sebelum ke arah sebelum fondasinya kuat dulu. Jadi baik itu kita ya orang yang dewasa pun tetap fondasinya harus dikuatin, terlebih investasi di keluarga juga harus ada komunikasi. Tadi kata Mbak Erlina sudah katakan clear nih. Jadi kalau misalkan pas suami dapat cuan atau pas suami dapat boncos juga harus ngeh gitu kan istrinya tuh, jangan sampai ngedumel misalkan kok jadi hilang atau enggak, bahkan misalkan diem-diem suami pakai uang pendidikan anaknya misalkan atau pakai uang dapur, jangan sampai seperti itu juga. Jadi udah jelas porsinya, kemudian juga ada komunikasi yang clear, terus juga value-nya harus selaras seperti itu. Nah tadi Mbak Erlina udah cerita banyak banget terkait sama diversifikasi. Tadi kayaknya ada yang tanya nih di atas nih, Mbak, diversifikasi, ini tadi aplikasi diversifikasi investasi dalam keluarga baiknya kayak gimana sih Mbak diversifikasinya? Tadi saya udah jelasin ya, diversifikasinya kan ada saya menganut aset alokasi Mbak, aset alokasi ya. Jadi ada untuk investasi, ada yang sifatnya hedging. Saya pilih untuk hedging itu logam mulia. Untuk jenis yang lain berarti kan ada yang sifatnya stabil. Nah biasanya saya pilih untuk jenis itu adalah yang jenis SBN ya, surat berharga negara tuh ya. Mau itu ORI atau suku kristal atau apa namanya tuh SBR, silakan ya. Yang jelas sifatnya stabil. Kemudian ada lagi yang sifatnya ini liquid. Nah, sifatnya yang liquid biasanya saya pilih reksadana pasar uang gitu, reksadana pasar uang. Kalau suami pilih deposito untuk yang liquid. Nah, kemudian ada lagi nih yang sifatnya growing nih. Kalau growing kan banyak ya, ada reksadana saham, ada saham, atau pula mungkin properti gitu ya. Ya kan, properti, apalagi tuh Mbak Dian jagonya lah ya untuk investasi yang growing. Oke, jadi seperti itu ya. Dan dibedakan juga berdasarkan tadi ya tujuan keuangannya. Iya, nah porsi-porsinya itu Mbak, porsi-porsinya itu biasanya berdasarkan profil resiko kita. Biasanya kalau misalnya agresif, berarti kan dia pilih jenis investasi yang memang resikonya lebih tinggi tuh lebih banyak porsinya gitu. Kalau untuk yang moderat biasanya porsinya sama tuh ya. Untuk yang stabil, growing, hedging sama apa namanya tuh liquid itu biasanya mirip-mirip lah ya porsinya, nggak terlalu timpang. Kalau konservatif cenderung fokusnya ke yang sifatnya liquid sama yang stabil tuh biasanya kalau saya perhatikan gitu. Ya betul banget. Jadi sekali lagi bahwa milih instrumen investasi itu ibarat milih baju atau fashion. Kadang cocok di saya, mungkin nggak cocok di Mbak Erlina. Seperti itu. Jadi ada misalkan yang badannya agak besar, tinggi, mungkin nggak akan cocok pakai baju yang jangkis, misalkan seperti itu. Jadi milih investasi is really personal juga. Risk appetite-nya juga harus dilihat seperti apa. Even dalam keluarga, dalam suami istri pun bisa aja terjadi perbedaan risk appetite-nya ya. Yang terjadi tadi. Mbak Erlina justru Mbak Erlina yang agresif. Kalau di keluarga saya, suami saya yang nggak kenal takut. main haka. Biasanya cuannya lebih gede Mbak. Hah? Biasanya cuannya lebih gede kalau gitu. Iya, tapi sama. Jadi ingat teman, kalau investasi itu pasti kalau kita harapannya cuan besar atau keuntungan yang besar, itu ingat selalu diiringi sama resiko.
besar juga kayak gitu. Jadi salah satunya mungkin harus didiversifikasi tadi, salah satu untuk meminimalisir resiko kayak gitu. Jadi diversifikasi ataupun diversifikasi berdasarkan timing. Jadi misalkan masuknya nggak all in sekaligus, tapi coba dimasuk misalkan 1/3-nya dulu, habis itu lanjut lagi 1/3 lagi, habis itu lanjut lagi 1/3. Begitupun sama pas take profitnya gitu kali ya Mbak ya. Jadi kan kita nggak ada yang tahu apakah itu naik lagi atau enggak, kayak tadi Mbak Erlina ceritakan. Bisa take profit sebagian-sebagian. Nah, Mbak Erlina belajar dari mana sih Mbak? Apakah otodidak atau gimana nih untuk mengelola investasi ini? Apa hanya dari suami? Untuk investasi saya banyak belajar dari suami Mbak. Banyak belajar dari suami saya. Sama dari ya ada juga sih dari kelas-kelas gitu ya. Saya ambil certified security analyst CFA, juga. Ya? Saya ambil wealth manager investasi juga gitu. Kemudian sebelum itu saya juga belajar untuk financial planning, lebih fokusnya dari certified financial planner gitu ya. Jadi memang saya bukan expert, saya masih belajar gitu. Jadi saya merasa masih kurang, makanya saya tuh belajar terus gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa inilah ya, bisa sejalan lah dengan apa yang sudah dipelajari Mbak. Gitu. Oke, nah kalau balik lagi ke cerdas keuangan nih, kan awalnya cerdas keuangan juga komunikasi untuk smart mom ya, komunitas untuk smart mom. Sekarang masih jalan atau gimana nih Mbak? Sekarang fokusnya cerdas keuangan? Untuk cerdas keuangan kelas-kelasnya masih jalan, masih kemarin lately kita adakan kelas kolaborasi juga dengan 30 karyawan milenial ya. Saya lihat juga antusiasnya sangat baik ya, dan juga didukung oleh bosnya gitu. Jadi saya merasa kayaknya cerdas keuangan ini saya optimis sih. Kemudian juga kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga dengan mahasiswa ya. Mahasiswa itu sedang mengadakan tugas rupanya, tugas untuk akhir semesternya, dan mereka memang sedang passionnya ke financial planning, jadi saya diajak untuk join ya. Bahkan untuk cerdas keuangan sendiri, alhamdulillah untuk tahun ini menjadi advisory board Mbak di Politeknik Jakarta Negeri, Politeknik Negeri Jakarta ya. Mulai tahun ini hopefully nanti akan ada kerjasama sih, terutama untuk ini ya, untuk focusing untuk financial planning gitu. Oke, jadi apakah ada ancang-ancang bahwa financial planning ini akan masuk ke kurikulum kuliahan atau gimana nih? Sebenarnya udah masuk, sebenarnya udah ada universitas yang mencanangkan kurikulumnya, cuma nggak terlalu banyak ya. Jadi memang kita bisa flashback ke belakang, memang untuk fokus financial planning, ilmu financial planning itu, jujur saya nggak pernah dapatkan di bangku sekolah, Mbak. Iya, sama Mbak. Iya kan? Kalau matematika, ilmu hitung-hitungan memang kita peroleh dari mulai SD, ya. Tapi ilmu mengenai mengatur uang itu saya peroleh dari kehidupan nyata. Pelajarannya langsung gitu ya. Iya, betul, langsung, prakteknya langsung, dan itu terkait bukan sekedar dari tingkat edukasi kita seberapa tinggi kita belajar perencana keuangan, enggak juga, enggak jaminan juga orang yang punya gelar sertifikasi, dia punya belajar bertahun-tahun mastering financial planning, begitu di kehidupan nyata apakah dia cerdas secara keuangan, enggak jamin Mbak, enggak jamin, karena cerdas keuangan itu tergantung pada behavior kita sendiri ternyata. Iya. Betul. Apa yang kita perbuat, apa yang kita pahami, apa yang kita percaya. Betul banget. Jadi teman buat CFP itu ya belum tentu juga diimplementasikan di kehidupan sendirinya, nggak jamin keuangan seperti itu, nggak jamin. Mungkin Mbak Fitri ini waktunya masih ada nggak ya? Mungkin Mbak Fitri sering juga ya dengar cerita bahwa misalnya
ada seorang supir ternyata punya tanah banyak ya, kemudian dia bisa kelola aset-asetnya sehingga dia bisa pensiun dengan sejahtera. Kemudian ada juga orang yang terpelajar bahkan sampai kuliah tinggi, dia punya kedudukan tinggi di perusahaan, tetapi kemudian bangkrut. Sering dengar nggak tuh ceritanya kayak gitu? Ya, Jadi kan memang nggak betul. jaminan, Mbak. Nggak jaminan. Ya, betul. Saya pun pernah dengar ya, jadi ada seseorang yang resign dan beralih profesi menjadi CFP. Kemudian di akhir-akhir beliau menyesal karena harus makan tabungan. Loh, kan dia CFP. Harusnya kan dia dengan penuh berencana. Iya, nggak jaminan ya. Belum dia resign dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian jadi nyesel nih kayak gimana gitu kan. Loh, kan harusnya udah jadi udah berdasarkan perencanaan. Jadi emang benar banget. Cuma sebetulnya financial planning itu adalah life skill, teman-teman. So seharusnya setiap orang itu bisa mengimplementasikan dan juga mempunyai skill ini, skill financial planning gitu, seperti itu. Karena misalkan dari segi yang paling sederhana, contohnya kayak membeli rumah, banyak banget sekarang tuh para pengantin baru mungkin nggak enak sama omongan, kok belum beli rumah, akhirnya dia maksa beli rumahnya lokasinya jauh karena kemampuannya seperti itu. Misalkan kemampuannya kalau beli yang di dekat tempat kerja nggak cukup, bisanya yang agak jauh. Akhirnya apa? Akhirnya rumahnya nggak ditempatin, cicilan KPR-nya terus jalan, dia tetap masih harus ngontrak kayak gitu kan. Jadinya double. Oleh karena itu ya harus cerdas keuangan tuh emang bener banget gitu kan, harus cerdas secara financial planning. Ataupun sama, punya kendaraannya secara frekuensi of use-nya jarang-jarang dipakai tapi cicilannya masih harus terus bayar dan maksa gitu kan. Jadi kadang orang tuh yang nggak enakan atau bahkan ngelihat orang misalkan yang udah punya, kita selalu merasa kurang ya, seperti itu. Jadi banyak banget yang keputusan keuangan tuh angka, tapi banyak banget didorong oleh faktor bukan ekonomi, faktor emosional kayak gitu. Emosi, ya betul. Kayak gitu. Oleh karena itu, ayo jangan berhenti untuk tingkatin terus literasi keuangan, juga kayak Mbak Erlina yang udah aktif membumikan literasi keuangan dari udah belasan tahun. Semoga dengan adanya banyak banget bermunculan edukasi keuangan itu bisa terus menyebar dan meningkatkan literasi keuangan di Indonesia ya Mbak Erlina ya. Iya, amin. Dan saya juga mungkin pesan nih untuk teman-teman investing mom yang sebagian besar mungkin wanita ya, smart mom gitu ya. Jadi kita punya peran sangat besar nih untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya buat anak-anak. Karena pengalaman masa kecil anak-anak kita itu akan menentukan bagaimana behavior dia nanti saat dewasa gitu. Jadi jadikan pengalaman masa kecil anak-anak ini menyenangkan, khususnya bagaimana cara mengelola keuangan. Ya, jangan sampai misalnya dia punya pengalaman buruk atau dia punya pengalaman yang tidak enak mengelola keuangan khususnya ya. Karena memang fokusnya di cerdas keuangan kan bagaimana cara mengelola keuangan gitu. Jadi itu sih pesan-pesan buat teman-teman. Semoga bermanfaat ya obrolan kita ya. Semoga jadinya bisa diambil manfaatnya. Ini banget sih Mbak, bermanfaat banget. Jadi dari tadi udah mulai investasi, nyinggung trading sedikit juga, dikasih bocoran sama Mbak Erlina gimana cara screening tadi, kemudian gimana cara ambilnya, kemudian pakai parameter apa, terus kemudian juga step-step mengajarkan keuangan buat anak pun bahkan dikasih bocoran nih sama Mbak Erlina. Oke Mbak Erlina, karena udah mau jam 8, makasih banyak atas waktunya. Kapan-kapan insya Allah sama-sama, terima kasih juga. Di next time ya Mbak. Iya, makasih. Oke, sehat-sehat selalu. Stay healthy ya. Ya, salam buat keluarga Mbak, makasih. Ya, sama-sama. Izin di end ya. Bye.